Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara menulis laporan kegiatan praktek kerja industri untuk siswa-siswi SMK Nurul Ummah Paninggaran. Oke, di sini untuk file formatnya nanti akan saya share ya via WhatsApp ke grup masing-masing kelas. Nah, kemudian ketika kalian buka nanti isinya seperti ini kira-kira ya. Ada banyak sekali lembar-lembar. Nah, nanti tugas kalian hanya mengedit saja. Yang pertama, langsung saja kita mulai dari halaman judul ya. Untuk halaman judul sendiri di sini ada judul laporan. Nah, tugas kalian yang pertama yaitu mengedit judulnya, sesuaikan dengan tempat kalian prakrin ya. Misal di sini kalian praktek di El Sinta. Nah, ketik saja pada El Nah, misal pada El Sinta komputer. Nah, ini tinggal edit-edit saja. Kemudian di sini siapa namanya ya, misal nama Nah, diusahakan di sini ditulis nama lengkap ya. Nanti NIM-nya juga menyesuaikan dengan NIM punya kalian. Nah, diisi nama kalian dan NIM seperti itu ya. Nah, untuk pembuatan laporan ini itu sifatnya kelompok ya. Satu tempat prakrin adalah satu kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang 2 anak, ada yang 4 anak, dan ada yang lebih dari 4, misal 8, atau pokoknya disesuaikan saja dengan tempat prakrinnya ya, dengan anggota-anggotanya. Nah, seperti itu untuk halaman judul. Nah, kemudian halaman berikutnya yaitu halaman pengesahan. Nah, untuk halaman pengesahan ini nanti kalian isi sama ya. Untuk laporan kegiatan kamu isi sesuai tempatnya. Untuk judulnya, misal tadi El Sinta komputer. Nah, untuk pengisian tanggal ini nanti diisi manual saja menggunakan pulpen ya. Jadi nggak usah diketik karena nanti ini akan menyesuaikan dengan tanggal ujian. Nah, kemudian nama pembimbing prakrin. Nah, ini nama pembimbing yang ada di SMK ya. Misal pembimbing kalian itu siapa, misal saya sendiri ya, kalian bisa tulis nah tuh ya. Atau kalau misal Buriska ya ditulis Buriska, Pak Haris, Pak Hendro, pokoknya disesuaikan dengan siapa pembimbingnya. Kemudian untuk kaprodi ini sudah pasti ya Pak Hendro ya, jadi jangan diganti lagi. Kemudian kalau sudah, kita ke lembar berikutnya. Ke lembar berikutnya yaitu kata pengantar. Nah, untuk kata pengantar ini kalian nanti bisa searching ya, atau mungkin dengan bahasa sendiri, misal alhamdulillah dan sebagainya bla bla bla. Kalau tidak tahu kata pengantarnya seperti apa, silakan referensi bisa kalian cari di Google ya. Ketik saja contoh kata pengantar atau yang lainnya. Langsung next ke halaman berikutnya yaitu halaman daftar isi. Nah, halaman daftar isi ini harus disesuaikan ya. Ini sudah saya kasih poin-poinnya, nanti tinggal disesuaikan saja. Yang pertama yaitu disesuaikan berdasarkan halaman. Misal seperti di contoh halaman judul ini berada di halaman I. Mana sih halaman I? Nah, di sini ya, karena halaman judul pasti tidak halaman, maka tidak saya kasih. Nah, halaman 2 pengesahan itu berada di halaman double I atau 2 Romawi ya. Nah, ini pun sama sudah saya sertakan di sini. Jadi ini yang pakai Romawi ini tidak perlu kalian edit. Nah, yang mulai kalian edit nanti sesuaikan dengan halamannya, yaitu mulai
bab 1 kamu sampai bab 4. Nah, ini masih saya kosongi tapi nanti harus diisi seperti itu ya. Misal pendahuluan ini berada di halaman 1. Kita lihat pendahuluan apa benar dia ada di halaman 1. Oh iya, seperti itu harus disesuaikan. Nah, kalau halaman 2-nya ada tujuan praktek sama manfaat. Nah, nanti di sini pun diisi tujuan, berarti halaman nomor 2, manfaatnya juga nomor di halaman 2 seperti itu ya, dan seterusnya. Ini misal ada di nomor 3, berarti kamu isi nomor 3. Ini nomor 3 ini disesuaikan ya. Tinggal dicari poin-poinnya di sini. Tadi bab 2 ya. Nah, bab 2 ini berada di halaman 4 ya, ternyata ya. Ada di halaman 4, berarti kamu isi nanti halaman 4. Nah, ternyata saya tadi salah ya. Oh, di halaman 4 seperti itu lah. Nanti seperti ini ya, misal halaman 2, halaman itu berkaitan dengan halaman. Kita pindah lagi ke daftar isi. Nah, selain nomor nanti yang harus kalian isi ya, atau kalian edit. Nah, di sini juga disesuaikan bab 2 profil DUDI. Nah, DUDI-nya itu nanti kalian isi. Misal tadi contohnya ada di El Sinta, kamu ganti menjadi El Sinta komputer. Nah, seperti itu. Nah, bawahnya pun menyesuaikan sama ya. Di sini sejarah El Sinta komputer seperti itu. Nah, struktur organisasinya sama, El Sinta komputer. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi edit, kemudian jangan lupa dikasih nomor halaman, dia berada di nomor berapa seperti itu. Nah, lanjut ke bab 3, bahasan materi. Nah, di sini ini pun juga diedit. Misal ya, nanti kalian di jurnal kalian kan sudah ada pembahasan materi mengenai apa gitu ya. Kalau nggak salah itu di bab 3 mengenai pembahasan materi. Nah, nanti kalian itu bikinnya itu materinya itu tentang apa? Misal contoh pembuatan game gitu ya, atau instalasi sistem operasi gitu. Kita tulis saja. Misal apa ya? Pembuatan halaman web. Pokoknya nanti disesuaikan dengan pembahasan materi yang ada di jurnal kalian ya, yang ada 2 lembar itu sebelum halaman nilai. Itu ada ya, yang dulu saya pernah kasih tugas di situ, yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai jurnal. Nah, itu ditulis di situ. Pokoknya nanti berarti tiap kelompok nanti berbeda-beda. Ya, kalau sudah di sini kasih halaman judul, nomor halaman ya. Kemudian kesimpulan dan saran itu juga sama. Ini biarin seperti ini. Kemudian tinggal dikasih nomor halaman. Nah, itu untuk daftar isi. Nah, kemudian untuk isi ya, itu ada 4 bab. Yang pertama bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan itu kalian nggak usah bingung ya. Ini sudah tidak perlu diganti lagi. Sampai terakhir. Isinya biarin seperti ini saja ya. Kemudian bab 2. Nah, ini baru disesuaikan dengan jurnal kalian. Nah, ini disesuaikan lagi dengan tempat DUDI-nya ya. Kalian berarti patokannya yaitu di apa ya, tentang struktur organisasi ya patokannya. Nah, berarti ini untuk bab 2 kita ganti dulu. Tadi contohnya El Sinta ya, kita ganti El Sinta komputer. Nah, kemudian sejarah DUDI-nya juga sama, ini diganti sejarah El Sinta Nah, kamu
bisa cari bahannya ya dengan bertanya, atau barangkali dengan karyawannya itu Elsinta itu di apa apa namanya ya, terbentuk ya, atau mulai beroperasi itu tanggal berapa, sejarahnya bagaimana, itu bisa ditanyakan ke pembimbing kalian yang berada di DUDI. Ini contoh Elsinta ya, berarti di Elsinta komputer kayak gitu, sejarah berdirinya, kemudian awal mula tempatnya di mana, kemudian pertama yang mendirikan siapa, seperti itu ya, mungkin seperti itu saja. Tahunnya tahun berapa, seperti itu sejarah misal sejarah DUDI seperti itu. Nah kemudian dilanjut kalau sudah yang bab 2 yaitu struktur organisasi. Nah ini juga sudah saya sediakan kolom di jurnalnya ya, nanti ketika kalian sudah tulis di jurnal tinggal kalian salin di sini sebagai laporan, yaitu struktur organisasinya. Kalian bisa gambarkan berupa bagan ya, misal bagannya itu ya seperti ini nanti. Contohnya nah misal seperti ini. Oh salah, struktur organisasi ya bisa kalian tulis diisi dengan bagan ya, misal kalian buat kotakan di sini. Nah misal ketua, nanti ada lagi mungkin ada bendahara, sekretaris ya, dan sebagainya. Nanti dibuat bagan seperti ini kira-kira ya, tapi yang bagus. Ini hanya contoh saja ya, seperti itu struktur organisasi, bagannya saja. Kemudian next ke bab 3. Nah di sini pembahasan materi kamu bisa tulis di sini, berarti yang halaman hampir terakhir itu ya, yang ada 2 lembar itu. Kamu bisa jelaskan, misal membuat di sini contohnya misal membuat game ya, atau membuat halaman web, membuat halaman web. Nah kemudian kalau membuat halaman web, nah ini kalian isi ya, bahannya apa saja, misal peralatan yang digunakan. Nah peralatannya yang digunakan apa saja, kemudian aplikasi yang digunakan itu juga dijelaskan di situ. Aplikasi misal saya menggunakan ini aplikasi misal Notepad atau menggunakan Sublime Text. Nah kalau sudah alatnya sudah dijelaskan, berarti menggunakan PC, aplikasinya sudah dijelaskan menggunakan Sublime Text. Nah kemudian cara membuatnya itu harus dijelaskan secara detail ya, kalau perlu disertai gambar-gambarnya. Nah gambar-gambar itu wajib ya, ada langkah-langkah, ada gambarnya. Nah itu seperti tutorial yang ada di internet ya, misal seperti itu. Atau mungkin disuruh perbaikan printer gitu ya, misal ternyata kalian mengambil materi perbaikan printer. Nah perbaikan printer itu berarti peralatan yang digunakan untuk memperbaiki itu apa, disebutkan. Nah kemudian cara memperbaikinya itu juga dijelaskan bagaimana secara detail, disertai dengan gambar. Misal kamu cabut cartridge ya, kalian harus kasih gambar, oh cartridge itu yang seperti apa sih, nyabutnya bagaimana. Nah itu harus dikasih gambar seperti itu ya, biar jelas. Nah, dan yang lainnya pun sama seperti itu.
Nah, untuk pembahasan materi ini itu ada dua bahasan ya. Saya dikasih dua bahasan, misalnya satu membuat web, yang satu apalagi gitu. Berarti ada dua. Jangan sampai hanya cuma satu. Kalau lebih bolehlah tiga. Yang jelas minimal adalah dua. Seperti itu ya. Berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini bisa kalian sedikit bercerita ya mengenai mungkin pengalaman prakrinnya itu seperti apa. Ini nanti kalian jelaskan di kesimpulan ya. Kemudian saran itu bolehlah kalian isi dengan misal ada sesuatu yang dirasa kurang di kegiatan prakrin ini, bisa jadikan saran untuk kami ya di sini dengan dituliskan di kolom saran. Nah, yang terakhir di sini ada foto kegiatan. Nah, foto kegiatan ini wajib kalian isi dengan foto kegiatan kalian sendiri ya, selama prakrin di tempat masing-masing, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja ya, tidak terlalu banyak penjelasan dari saya bikin sesimpel mungkin. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan lewat WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.